tesisnya Prabowo itu terbukti. Iya, iya. 100% gratis, bahkan kasih uang saku. Ya. Kita mesti punya pemimpin yang bisa ngadepin strategiknya, geostrategik, geopolitik, geoekonomi. Iya. Dia punya presiden pidatonya luar biasa ya. Dia Inggrisnya sangat fluent, dia well educated, dia bilang bicaranya strategi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bangga telah memilih Prabowo Subianto untuk menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024 sampai 2029, teman-teman. Alasannya apa? Nah, di video ini semua akan terungkap dari beberapa tokoh yang akan berbicara terkait seperti apa sepak terjang Prabowo dan seperti apa gaya kepemimpinan dari Pak Prabowo Subianto. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Di Unhan, Universitas Pertahanan. Banyak. Yang kemarin ada wisuda, ya. Itu anak-anak anak tukang ojek, anak tukang bakso, ada anak buruh pelabuhan, kuli pelabuhan. Dia testimoni di sosial. Kuli pelabuhan, aduh saya juga terharu ya. Mereka semua, dan tahu nggak kesamanya apa? Mereka super cerdas. Mereka harus minimal IQ harus 120 loh. Oh, baru boleh masuk situ ya. Anak tukang bakso IQ 120, mungkin lebih. Minimal 120. Dan tesisnya Prabowo itu terbukti. Iya, iya. 100% gratis, bahkan kasih uang saku, boleh bisa pulang ke rumah masing-masing, ada dari mana, dari Batam, dari mana-mana. Dan ini anak-anak cerdas. You give them the same opportunity, mereka bisa jadi Elon Musk. Bisa jadi Steve Jobs. Nah, ini cerita terkait dengan kampus Universitas Pertahanan, teman-teman ya. Yang semua gratis, bahkan diberikan uang saku. Tapi untuk masuk ke sana juga ya IQ-nya harus 120 minimal, teman-teman. Jadi Pak Prabowo sudah membuktikan bahwa beliau menjadi Menteri Pertahanan dan menggratiskan Universitas Pertahanan Republik Indonesia untuk anak-anak cerdas Indonesia, teman-teman. Enggak. Ya, jadi bisa Jeff Bezos. Ya, SDM akan merupakan program juga bagi utama. Pak Prabowo, utama ya. Yes. Sebetulnya itu yang utama, SDM. Ya. Maka makanan gratis. Ya. Makan gratis supaya manusia-manusia ini bergizi. Ya enggak? Ya, supaya mampu dan tumbuh. Eksperimen dia di Unhan terbukti sukses. Anak tukang bakso bisa jadi luar biasa. Itu dan anak tukang bakso ini, perempuannya kalau salah, IQ 120 lebih. Maaf Pak, saya kira IQ-nya 105 mungkin, 100. Ini anak-anak hebat ini. 576 mahasiswa, gratis semua. Jadi dokter, jadi apa? Insinyur nuklir, jadi apa? Ini harapan kita Pak di masa depan. Dan anak-anak keluarga miskin. Hampir semua keluarga miskin. Ya, hal ini nggak banyak diketahui orang sih. Bagaimana seorang pemikir, dia militer tapi dia memikirkan soal ekonomi dan mempraktekannya dalam pekerjaan dia sehari-hari kan sebagai Menteri Pertahanan ya. So waktu setahu saya, waktu dia jadi Menteri Pertahanan, dia lihat struktur organisasi Universitas Pertahanan. Kementerian Pertahanan. Dia lihat di situ ada yayasan. Yayasan ini membawahi Sekolah Taruna Nusantara di Magelang. Ada perusahaan namanya Teknologi Militer Indonesia. Terus ada di sini ada Universitas Pertahanan. Wah, Universitas Pertahanan. Cek potensinya luar biasa. Bisa dikembangkan. Dan dari 4 fakultas dia tambah lagi 4 fakultas. Sudah cerita sekolah unggulan. Setiap kabupaten kita akan bangun sekolah unggulan. Itu nanti untuk konsentrasi sains, teknologi, engineering, mathematics. Ini untuk mengajarkan AI, IT. Nanti di ibu kota 500 kabupaten lebih. Nanti kita bikin sekolah mana? Ini apa ya? Kolaborasi yang sangat luar biasa ya antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Pak Jokowi membangun infrastruktur jalan biar semua bisa terhubung dengan baik, membangun infrastruktur yang banyak, dan Prabowo lah yang akan membangun sumber daya manusianya, teman-teman. Wah, ini kolaborasi yang apik banget sih. Saya baru pulang dari Poso.
Poso. Saya sudah bilang di Poso, saya bilang di Poso kita akan bangun sekolah unggulan. Anak-anak dari Poso nggak usah jauh-jauh ke Makassar atau Manado atau apa, belajar di Poso. Nah, kalau Mas Jody melihat ya sosoknya Prabowo Subianto ini seperti apa? Ya, Ini karena kenal nih, saya tanya Iya. karena kenal. Kalau nggak kenal Iya. saya nggak tanya. 40 tahun ya. Iya, kenal. makanya. Ya, saya memang mendukung Prabowo. Iya, I'm stay, vote, and silent operate campaign iya, for him. Dan saya milih beliau karena saya sampaikan ke Pak Jokowi. Pak Jokowi, terakhir saya ketemu bulan Mei, saya mendukung Mas Prabowo. Oh iya, positif beliau. Dan sekarang ini Mei 2023 ya? ya 2023 saya itu ketemu beliau tuh. Sekarang saya ceritain aja nggak apa-apa. Iya, iya. Mas Prabowo tahu karena saya udah bilang dan bikin kita beberapa diajak foto sama beliau di kantornya, bawa bukunya gitu. Saya bukan cari muka waktu itu. Oke, I have fight. Saya punya cara sendiri. Tapi jangan dicampurin. Pokoknya kalau ditanya orang keluar main poker. Iya. Vote aja keluar. Kartu di panggung depan kayak orang main domino. Di belakang gitu poker itu. Kali kan demokrasi ini kan ada dua kekuatan. Mobilisasi kayak partai itu wah pakai uang makan begini dan partisipasi. Ya. Yang kebetulan jaringan yang dulu membantu saya selalu ada, termasuk dengan bengkelnya Mas Rendra, OI-nya Iwan Fals, lalu Jabu, lalu yang teman-teman saya sendiri. Networkingnya sistemnya kan kita piara terus itu. Iya. Silent organization ya. Karena kita gerakannya partisipasi, Iya, iya. solidarity. Solidarity. Ya udah, ayo kita gerakkan. Nggak kasar lah ibaratnya. Pakai dulu dukung Pak SBY, lumayan hasilnya. Dukung Mas Prabowo serius nih karena mesti yang tadi melawan orang-orang yang lagi pula gini. Sebagian orang pendukung Jokowi nggak suka kalau saya terus ikut menjadikan satu Prabowo Jokowi. Pernah saya lempar lagunya Gesang, Serambi Cinta namanya. Yang nonton cuma orang 20.000 aja nggak sampai. Kalau kita bawa bento yang nonton 10 juta ada di Jabu. Iya. Dapat dia kan, Iya. bento itu. Jadi ya kita pakai cara yang jangan dipaksakan. Iya. Jangan cara kasar. Pidato malah saya misalkan teriak-teriak. Iya, Satu putaran pasti menang. Wah itu malah arogan. Iya, iya. Malah nggak Dengan baik. cara untuk Mas seni Bowo. ya. Mas Bowo juga baik. Saya foto sama beliau. Ini foto nih. Mas Bowo gini saya. Lalu saya begini. Tangan saya diturunin sama Mas Prabowo. Wow. Mas Jody nggak. Ini udah kayak orang Jawa nih Prabowo. Oke. Jadi beliau ngingetin saya malah. Saya nggak perlu gini. Ya udah foto. Tapi kan kita foto bersama aja. Sering acara ada lebaran di rumah beliau. Kalau perlu aja. Iya, iya. Saya enggak. Terakhir lebaran. Sekarang ya. Kalau lain Oh, ketemu. lebaran kemarin ketemu? Oh iya di Kartanegara. Iya, Kartanegara. Ada videonya. Iya, iya. Jadi ya. Apa namanya. Karena Prabowo mesti menang. Itu udah public secret. Kalau nggak percaya ya. Kebangetan gitu. Iya. Dan makin jauh beda waktu dengan diskusi dengan Pak Jokowi, saya juga bilang, Ganjar ngejarnya susah Pak Jokowi, nyon sewu. Nah, mungkin kan Pak Jokowi kan belum tahu masih orang yang rambut putih ataupun Mas Prabowo. Saya bilang beliau waktu pertemuan tuh, Mas Prabowo susah dikejar. Iya. Tapi alasan Mas Jody kok apa ya optimis banget dan semangat sekali mendukung Prabowo tuh dasarnya tuh apa? Dasarnya ya saya melihat dulu kalau saya ke luar negeri, kalau yang lain-lain senang saya oleh ada jam tangan yang bagus deh. Kalau Mas Bowo senang saya bawakin buku. Iya. Buku-bukunya Henry Kissinger. Nih Mas Bowo guru saya nih Kissinger. Beliau senang gitu loh. Jadi dari muda nih orang boleh nih. Iya. Tentara tapi kutu buku. Iya. You know. Jadi
Prabowo Jenderal Kutu Buku teman-teman ya. Wah, dan beliau Bung Setiawan Jodi ternyata sering menghadiahi Pak Prabowo buku, dan ya mungkin kalau kita lihat beberapa pidato ataupun perbincangan Pak Prabowo ya beliau memang mengaku suka baca buku teman-teman. Ya, itulah mungkin yang membuat Prabowo itu cerdas, mengerti dan paham geopolitik, geoekonomi dan segala macam ya. Ini penting. Jadi saya melihat, wah ini Cina bisa jadi kawan, tapi berbahaya kalau kita bodoh gitu loh. Ya nggak berbahaya aja ya kita jadi nggak karu-karuan. Kita mesti punya pemimpin yang bisa ngadepin strategiknya, geostrategik, geopolitik, geoekonomi. 9 days land Cina itu yang dia udah nggak risken aja kan begini. Itu orang kayak Mas Bowo lah. Wow. Ya kan? Menurut Bang Latif, Prabowo bisa nggak memikirkan hal-hal seperti ini ya? Saya nggak tahu ya. Saya rada percaya sama Prabowo ya. He's and soldiers. Kan dari waria dia tuh kan bertempur mati-matian. Datang dari keluarga yang juga pejuang. Dari kakeknya, ayahnya semua. Mudah-mudahan lah kita berdoa ya. Tapi kalau ketemu dia ketawa aja gitu kan. Dan pidatonya di luar negeri kan bagus-bagus tuh. Saya pernah ditelepon, saya nggak usah sebut namanya, teman dari Singapura, bekas menteri, bilang, Latif, you punya presiden pidatonya luar biasa ya. Dia Inggrisnya sangat fluent, dia well educated, dia bilang bicaranya strategi. Ini kita bisa, kalau ini bisa bergabung kayak dulu lagi, dia bilang apa, Asian Tiger. Dulu kan dia ASEAN kan merindukan zaman Pak Harto dulu kan. Dulu Pak Harto, Marcos, Mahathir, Lee Kuan Yew. Kan ASEAN Tiger dihitung-hitung kita. Bagaimana Prabowo Subianto, presiden terpilih kita pada saat bertugas di Timor Timur? Kan Pak Prabowo saya usia 72 ya, berarti lebih senior ya? Setahu saya lebih senior 2 tahun. Lebih senior 2 tahun. Saya lulus 76, beliau 74. Bareng Pak Safri Samsudin ya. Ya. Nah, gimana tuh? Duluan siapa yang masuk ke sana? Duluan Mas Suryo Pak kan? Prabowo dong. Oh, Pak Prabowo. Oh, berarti 76 Desember, terus Pak Prabowo masuk sebelum Mas Suryo. Iya kan, beliau lulus 76. Nah, lulus 74. 76 Desember ada tim-tim. Dia udah tentara kan. Saya masih taruna. Nah, baru begitu lulus ke sana. Semuanya pada saat itu kayak gitu dikirim ke sana begitu lulus. Kalau listing saya iya. Sebagian besar ya. Jadi battle inilah ya kayak pengalaman tempur pertama gitu ya. Sekolah KKN. KKN. Waktu taruna pun kami ke sana juga gitu. Jadi Pak Prabowo di sana seperti apa? Ya, kalau saya ngomong benar kadang-kadang ini udah bukan pilpres ya. Ya setahu saya dia jagoan aja. Jagoan. Seperti apa jagonya? Ya jagoan dia sebagai militer. Dia tidak pernah kalah dalam bertempur. Selalu sukses. Dan tidak pernah melakukan hal-hal yang di luar profesionalnya sama dia. Ingat dia pasukan khusus tuh. Kopassus ya. Kopassus, jadi artinya semua terukur dia kerjanya. Jadi semua isu saya terakhir tahu dan dalam tanda petik sama-sama tahun 83 kalau nggak salah. Yang katanya ada peristiwa keraras dan sebagainya, dia sama sekali tidak ada di situ. Tidak ada di lokasi itu ya? Di lokasi itu juga tidak, dan tugasnya juga bukan itu gitu loh. Kalau Kopassus kan tugasnya jelas, ini musuh habis selesai, habis apa? Tidak ada istilah yang macam-macam kayak film Perang Dunia Kedua dijajarkan kayak sekarang jalur Gaza, mungkin nggak ada itu. Apalagi ada Kopassus, dia ketangkep katanya dipotong kemaluannya. Iya. Mana? Nah, itu kan itu yang tersebar selama ini, dan kali ini saya rasa kita dapat narasumber yang bisa menceritakan kan Pak Prabowo tuh salah satu isunya yang benar bahwa di sana ditangkap, kemudian bagian fisiknya kemudian dimutilasi gitu ya. Sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya waktu itu kan dia baru nikah ya. Baru nikah, banyak menantunya presiden, terus tugas ke tim-tim, yang namanya maaf saya pakai bahasa kasar aja lah, atasan banyak ngolor kan, jadi mana posisi dia selalu ditanya, supaya dia kalau ada apa-apa takut dimarahan gitu ya. Jadi dia atasan tuh jadi dia suruh lapor, posisimu di mana, lama-lama kan sebel,
udah matiin semua radio. Nah, jadi sampai pada panik semua bla-blanya. Nah, itulah muncul seperti itu. Tapi yang namanya Kopassus sampai sekarang kan motonya masih dipakai. Lebih baik pulang nama daripada pulang hina. Jadi nggak ada Kopassus ketangkap itu. Dia lebih bagus mati. Apalagi dipotong terus masih mau balik. Saya nggak ngerti yang bikin isu tuh otaknya di mana. Lebih parah lagi tuh yang percaya sama isu itu. Tapi kan dia selalu dikelilingi oleh timnya kan? Iya, makanya mana mungkin kan? Mungkin nggak bahwa isu itu dibikin oleh orang yang justru ada bareng-bareng sama timnya? Enggak? Justru enggak lah. Justru orang yang tadi mungkin dibingungkan atau mungkin saya tidak yakin suka mungkin ya. Yang jelas karena tidak kan suka. di ABRI pada saat itu ada faksi juga ya, harus diakui kan. Banyak yang cemburu juga sama Prabowo Subianto yang dianggap karirnya cepat sebagai mantu presiden ya. Betul. Nah, banyak juga yang nggak suka kan ya. Kadang-kadang. Nah itu teman ya, Pak Prabowo tidak pernah kalah perang dan beliau sangat ya selalu sukses dalam tugas dan tidak pernah melanggar beliau tidak pernah melanggar kode-kode etik dalam berperang kali teman-teman ya, tidak pernah negatif lah. Keberhasilan seseorang dianggap kegagalan orang lain kan. Nah itu yang terjadi, dia seperti itu. Ketika dia makin kuat, berusaha jatuhkan dengan isu seperti itu. Gitu. Untuk saya yang ngarang cerita hebat, yang percaya yang naif. Ya ada ceritanya pasukan yang katanya ketembak apa segala macam itu sampai kemudian membuat Pak Prabowo jalannya jadi agak itu ada nggak kejadian seperti itu saat kan, penugasan di Timur? Karena terjun aja deh. Terjun. Terjun terus dan latihan dan sebagainya. Pokoknya intinya bukan di Timur. Bukan Timur. Ya kata beliau juga dia pernah jatuh di tebing dan segala macam, terjun juga dia cedera. Banyak soal kaki. Jadi sebagai seorang prajurit Kopassus, sepengetahuan Mas Suryo, Pak Prabowo tuh berhasil melakukan misinya di Iya, istilahnya tidak pernah kalah bertempur. Tidak pernah kalah bertempur. Dan selalu sesuai dengan perintah operasi dan terlalu banyak senior dia Kopassus yang dibantu dia gitu. Yang belakangan terus malah menjelekkan dia. Dibantu fisik, maksudnya dia ada yang ketembak badannya, dia ambil, dia banget semuanya. Karena dia kan bayanginnya sekarang masih menggubu-gubu gitu, apalagi dulu kan. Iya sih. Jadi kalau itu nggak ada di kamus dia untuk. Dan dia didikan luar negeri loh. Sifat-sifat itu kan jauh ya. Setahu saya itu sifat ketidakjantanan, tidak satria itu jauh banget gitu. Nggak ada di dia. Begini, kita harus mengerti bahwa dua-duanya itu mempunyai posisi dalam pemerintahan. Bapak sebagai presiden, kalau saya tidak salah ingat, Pak Prabowo adalah komandan Kostrad. Ya. Kalau saya tidak salah ingat ya. Jadi mereka dua-duanya punya profesi. Adanya peristiwa yang banyak orang ketahui itu harus kita lihat dalam konteks itu. Oke, tapi setelah itu seperti apa hubungannya? Kalau dari pengamatan saya sih nggak ada masalah gitu ya. Jadi saya tahu bahwasanya beberapa tahun yang lalu Pak Prabowo jumpa Bapak di rumah Bapak di Jerman. Itu sebelum Bapak wafat, saya perkirakan di antara 2017-18. Jadi setahun, 2 tahun sebelum Bapak wafat. Untuk berbincang-bincang, minta pendapat Pak Habibie mengenai ini itu. Ya kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi, kalau Pak Prabowo sendiri di mata Pak Ilham seperti apa sih sosoknya? Nah saya cukup lama mengenal beliau ya sebagai individu. Tiap kali yang saya amati, kalau saya jumpa, kita ngobrol banyak. Dan itu kita sangat klik gitu ya. Itu yang saya amati ya. Jadi bentar teman-teman. Dari beberapa pengakuan tadi ya, berarti Pak Prabowo ini memang suka ngobrol, suka diskusi sama orang, cuy. Kita punya cara kita berdiskusi atau apa yang menjadi belum tentu kita selalu sependapat, tapi yang jelas kita nyambung gitu ya. Nyambung dari segi cara kita berpikir dan cara kita mendiskusikan sesuatu dari individu ke individu gitu ya. Dan saya tidak tiap tahun saya jumpa, tapi kalau saya jumpa bisa lama saya ikut bicara. Saya diundang oleh beliau ke rumahnya di Hambalang itu tahun 2014 kalau salah. Kita makan siang di situ mungkin 2-3 jam ngobrol saja. Ada juga orang lain, tapi yang banyak ngobrol itu Pak Prabowo dan saya. Yang intens ngobrolnya pada saat itu ya? Mengenai banyak sekali hal. Bukan politik ya, itu banyak sekali ngobrol politik? Mungkin ada dikit politik, tapi nggak terlalu banyak, nggak dominan. Itu lebih ke teknologi, ekonomi, masa depan, ya kayak gitu.
Pak Prabowo itu orang yang saya senang sama Prabowo, kita diskusi panjang dan sering dan mendalam. Ya, 2 hari aja lalu saya diskusi panjang sekali. Mungkin dalam seluruh hari ini saya diskusi 3 kali. Di Bali sekali, di Jakarta 2 kali. Jadi sangat egaliter, terbuka begitu. Dan pikiran-pikiran Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu terus terang tidak semua sama. Pasti, tapi tujuannya sama, pasti. value-nya sama, tapi caranya kadang berbeda. Nah, tujuannya sama, tapi caranya berbeda. Nah, itu kadang teman-teman ya. Yang saya senang apa? Disampaikan terbuka, ya, tidak ada sesuatu diskusi itu kan harus terbuka. Ya, kayak kamu nanya apa aja boleh, saya jawab apa aja boleh. Okay. Yang susah itu adalah kalau tidak terbuka. Ya, kalau ada perbedaan pastilah, mana mungkin tidak mana mungkin semua sama. Nah, itu menurut saya sangat baik, tapi ada keterbukaan dan tujuannya sama, value-nya sama. Caranya berbeda, kita bisa bicara. Okay. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa pengakuan ataupun beberapa pengamatan dari para tokoh terkait dengan seperti apa sosok dan kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Dan bagaimana mereka percaya bahwa di tangan Pak Prabowo Subianto, Indonesia akan lebih baik lagi, Indonesia akan menjadi macan Asia. Ya, kita akan kembali bersinar di dunia lah, teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.